Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reproduksi seksual pada Basidiomycota. Pertama-tama, di sini terdapat hifa. Hifa ini tumbuh dari Basidospora, di mana hifa akan membentuk sekat melintang yang disebut sebagai miselium. Nah, dari setiap sekatnya memiliki satu inti sel atau disebut sebagai monokariotik. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya ini adalah miseliumnya. Nah, jadi ini adalah hifa, atau hifa akan membentuk miselium. Dari setiap miseliumnya ini, atau dari setiap hifanya ini, ya, itu akan membentuk satu inti sel. Nah, satu inti sel ini sama dikatakan sebagai monokariotik atau berinti satu. Jadi dari setiap sekatnya ini namanya sekat. Ini sekat ya. Ini sekat. Ini sekat. Ini ya. Ini namanya sekat. Dari setiap sekatnya ini memiliki satu inti sel. Nah, pada miselium ini memiliki hifa negatif dan hifa positif. Hifa negatif ini kita lambangkan sebagai hifa betina, sedangkan hifa positif kita lambangkan sebagai hifa jantan. Kemudian, kedua hifa negatif dan hifa positif ini akan mengalami proses plasmogami, penyatuan sitoplasma, sehingga nantinya membentuk hifa yang dikarion atau inti sel yang berpasangan. Jadi seperti ini. Ini namanya hifa. Di setiap sekatnya itu memiliki dua inti sel yang berpasangan. Nah, hifa ini akan membentuk sekat melintang yang akan membentuk miselium yang dikariotik atau berinti dua. Jadi hifa ini akan tumbuh terus membentuk miselium yang dikariotik. Nah, miselium dikariotik ini akan membentuk suatu badan buah yang berbentuk seperti payung yang disebut basidiokarp. Basidiokarp ini memiliki inti sel berpasangan. Jadi ini ya, N tambah N sama dikatakan memiliki inti sel berpasangan atau berinti ganda. Nah, di bawah basidiokarp terdapat bilah. Namanya ini terdapat bilah. Nah, bilah ini merupakan tempat basidium, di mana basidiumnya ini memiliki inti sel yang berpasangan atau berinti ganda. Nah, basidium ini
mengalami proses karyogami atau peleburan inti sel sehingga membentuk basidium yang bersifat diploid atau 2N. Ini ya. Atau memiliki nukleus atau inti sel yang bersifat diploid atau 2N. Basidium yang bersifat diploid atau 2N akan mengalami proses pembelahan secara meiosis sehingga menghasilkan 4 nukleus yang bersifat haploid. Jadi masih ingat kemarin tentang penjelasan kalau dia sudah mengalami proses karyogami dari diploid, kalau dia sudah mengalami proses meiosis, berarti dia akan membentuk haploid. Jadi itu ya. Jadi misalnya di sini diploid, ini kan karyogami. Kalau terjadi karyogami berarti dia akan membentuk diploid. Kalau dia mengalami pembelahan secara meiosis, berarti dia akan membentuk haploid. Itu ya. Jadi basidium yang bersifat diploid ini akan mengalami proses pembelahan secara meiosis sehingga menghasilkan 4 nukleus yang bersifat haploid. 4 nukleus yang bersifat haploid ini akan membentuk 4 basidiospora yang berada di dalam basidium. Jadi di dalam basidium ini terdapat basidiospora. Nah, pada bagian ujung basidium ini, jadi ini di ujung basidium ini terdapat 4 tonjolan, di mana tonjolan ini disebut sebagai sterigma. Jadi ini ya, sterigma. Terdapat 4 tonjolan yang disebut sebagai sterigma. Nah, apabila basidium ini telah matang, maka basidium ini akan pecah. Lalu keluarlah basidiospora tersebut melalui sterigma ini. Apabila jatuh di tempat yang sesuai, maka basidiospora ini akan membentuk hifa yang baru. Jadi inilah tadi pembahasan tentang reproduksi secara seksual pada Basidium micota.